Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada siswa-siswi SMPN 2 Lumbang. Pada hari ini kita akan mengikuti pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Materi pada hari ini yaitu perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Sebelum kita melakukan pembelajaran, adapun tujuan pembelajaran yang pertama, mensyukuri perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, menghargai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dan yang ketiga, menganalisis perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dan yang keempat, melihat komitmen kebangsaan para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila. Dan yang kelima, melaksanakan tanggung jawab atas keputusan bersama dengan semangat konsensus tokoh nasional dalam perumusan Pancasila. Negara Indonesia. Sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Di sini Pak Agam langsung mengambil ketika negara Indonesia dijajah oleh Jepang, yaitu pada tanggal 8 Maret 1942, di mana pada waktu ini terjadinya peralihan dari negara Indonesia yang dijajah oleh Belanda kemudian dirubah atau dijajah oleh Jepang. Pada tanggal 1 Maret 1945 diumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Hal ini sebagai janji kemerdekaan bangsa Indonesia dari negara Jepang. Kenapa? Karena ketika awal dulu Jepang masuk ke Indonesia, dia, dalam hal ini Jepang, memberikan janji untuk memerdekakan Indonesia. Setelah dibentuknya BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, BPUPKI melakukan sidang yang pertama yang membahas tentang dasar negara. Pada sidang yang pertama, yang menjadi ketua sidang yaitu Dr. Rajiman Widyodiningrat. Dalam hal ini, beliau mengatakan perlunya dasar negara. Adapun dalam sidang tersebut ada 3 tokoh yang mengusulkan tentang dasar negara, yaitu Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, dan Supomo. Dalam sidang BPUPKI yang pertama, tokoh yang mengusulkan atau memberikan pendapat tentang unsur dasar negara yang pertama yaitu Muhammad Yamin. Adapun usulan dasar negara yang pertama, peri kebangsaan, 2, peri kemanusiaan, 3, peri ketuhanan, 4, peri kerakyatan, 5, kesejahteraan. Yang kedua, menurut Supomo, ada 5 dasar, yaitu yang pertama, persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, dan Pancasila, keadilan rakyat, musyawarah. Dan tokoh yang terakhir yang mengusulkan tentang dasar negara yaitu Insinyur Soekarno, terdiri dari 5 unsur landasan kemerdekaan, yaitu 1. Nasionalisme dan kebangsaan Indonesia,
2. Internasionalisme dan peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Pada sidang BPUPKI yang pertama, dibentuklah Panitia 9, di mana Panitia 9 ini menghasilkan rancangan piagam Jakarta atau Jakarta Chapter. Hasil dari Panitia 9 tersebut kemudian dilaporkan pada sidang BPUPKI yang kedua. Pada tanggal 7 Agustus 1945, setelah menyelesaikan tugasnya, BPUPKI dibubarkan dan digantikan dengan PPKI atau nama kerennya Dushuritsu Jumbi Inkai. Kalau BPUPKI Dushuritsu Jumbi Chosakai. Jadi kalau PPKI Dushuritsu Jumbi Inkai. Jepang pada tanggal 14 Agustus 1945 mengalami pengeboman dahsyat bom atom yang terjadi di kota Hiroshima dan Nagasaki. Pengeboman tersebut dilakukan oleh sekutu. Dan pada waktu tersebut Jepang kalah oleh sekutu. Sehingga dalam perjanjian perang, negara yang kalah dalam perang, maka daerah jajahannya akan diserahkan oleh negara yang kalah kepada negara yang menang. Dalam hal ini, Jepang kalah oleh sekutu. Jadi, pada waktu tersebut terjadi transisi kekosongan. Jadi, Jepang sudah pulang dari Indonesia, tetapi sekutu belum datang ke Indonesia. Jadi, terjadi kekosongan. Makanya pada tanggal tersebut dilakukan rapat agar Indonesia segera merdeka. Dalam hal ini kekalahan Jepang diketahui oleh golongan muda dan mereka kemudian menginginkan agar bangsa Indonesia ini segera membacakan proklamasi kemerdekaan. Akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia membacakan proklamasi kemerdekaan. Dan hal tersebut ditindaklanjuti pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI menggelar sidang. Salah satu hasil sidang PPKI yaitu mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya menginjak ke pembahasan yang kedua, yaitu komitmen para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Komitmen para perumus dasar negara adalah suatu ikrar untuk merumuskan dasar negara dengan sebaik-baiknya. Nilai-nilai komitmen para pendiri bangsa terkandung di dalam sila-sila Pancasila. Mulai dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada saat ini, ketika Indonesia telah merdeka, bentuk komitmen dan perjuangan warga negara lebih kepada memajukan kehidupan masyarakat dalam segala aspek. Jadi kalau kita dulu pada waktu nenek kita yang lagi perang melawan Jepang adalah mengusir penjajah,
Tapi saatnya kita sebagai warga negara Indonesia yang sudah merdeka, kita harus memajukan kehidupan masyarakat dalam segala aspek. Khususnya generasi muda perlu menyadari potensi diri dan tanggung jawabnya terhadap kemajuan bangsa. Generasi muda merupakan agen perubahan suatu bangsa atau agen of change. Jadi, siswa-siswi SMP 2 Lumbang, cari potensi dirimu. Saya ini apa? Potensi yang ada di diri saya apa? Itu kita gali. Harus sampean gali, harus digali ke potensi dirimu, keunggulan dirimu harus dikembangkan. Selanjutnya, tanggung jawabnya juga harus dilaksanakan. Contohnya tugas dari sekolah, membantu orang tua, mengerjakan PR, semuanya harus dilaksanakan. Kenapa? Karena itu tanggung jawabmu sebagai seorang siswa pelajar atau siswi. Diharapkan dengan memahami pentingnya semangat kebangsaan dari para pendiri bangsa, kita mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriotisme. Di mana nasionalisme adalah paham kebangsaan yang mengandung kesadaran dan semangat cinta tanah air, memiliki rasa kebanggaan sebagai bangsa, atau memelihara kehormatan bangsa. Sedangkan patriotisme adalah cinta tanah air atau sikap seorang yang rela berkorban, baik jiwa maupun raga, untuk mempertahankan bangsanya. Demikian pembelajaran hari ini. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jauhi kerumunan, tetap di rumah, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.